أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Teman-teman, di awal tahun 2021 ini kita dikejutkan dengan beberapa berita duka. Belum hilang sedih kita atas tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Hanya selang beberapa hari, kita masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin, bersedih dengan wafatnya ulama kita, Syekh Ali Muhammad Saleh Ali Jabir. Kita sebagai orang yang mengaku beriman pasti merasa sangat kehilangan. Cara Allah ngilangin ilmu di muka bumi ini dengan mewafatkan ulama. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, seorang ahli ilmu, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, sebagai imam mereka. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis sahih Bukhari. La haula wala quwata illa billah. Waktu itu saya ingat betul pertama kali dalam hidup saya melihat sosok Syekh Ali Jabir secara langsung sekitar tahun entah 2013, entah 2014, saya persisnya nggak hafal. Yang jelas waktu itu saya masih berstatus sebagai mahasiswa di Bandung. Syekh Ali Jabir mengisi tabligh akbar di Masjid Salman ITB. Masya Allah, dari sejak saat itu saya melihat secara langsung beliau, tutur katanya sangat lembut, akhlaknya sangat Masya Allah luar biasa, ahlul Quran dan sangat memuliakan ahlul Quran. Banyak nasihat-nasihat beliau yang sampai hari ini masih saya ingat. Kemudian alhamdulillah di beberapa momen juga Allah izinkan saya bisa membersamai beliau, diantaranya di acara Hafiz Indonesia. Untuk Muzamil. Sebenarnya saudara Muzammil saya kenal cukup lama dan menghadiri beberapa acara beliau. Saya suka bacaannya dari segi suara. Ini bukan kesempatan untuk. Terus di beberapa majelis ta'lim yang beliau jadi pengisi acara, saya jadi qori yang membacakan Al-Quran di awal majelis. Saya ketemu dengan beliau, ngobrol dengan beliau, dengerin nasihat-nasihat beliau. Masya Allah, beliau pribadi yang luar biasa. Beliau minta nasihat secara khusus, secara pribadi buat saya. Syekh Ali bilang, pokoknya jangan berhenti untuk belajar. Kata beliau dengan kualitas keilmuan yang kayak gitu, masih bilang gini, seandainya saya masih ada kesempatan, maka saya akan terus belajar mulazamah ke ulama dan ulama gitu. Padahal kita tahu beliau gimana ahli ilmunya, ahli Qur'annya, ahli qiraatnya. Bukan hanya ahli ilmu, tapi beliau mengamalkan apa yang beliau ucapkan. Dan itu yang benar-benar menjadikan setiap nasihat beliau itu menancap di hati kita, mengundang hidayah Allah di dalam jiwa kita. Beliau bilang udah pernah belajar ke puluhan bahkan ratusan ulama, tapi sekiranya masih ada waktu beliau akan terus belajar. Makanya beliau nasihatin ke saya secara pribadi, Muzammil, jangan berhenti untuk terus belajar, terus belajar. Itu nasihat yang dari dulu beliau sampaikan. Terus akhir tahun lalu momen saya terakhir kalinya bisa ketemu dengan beliau. Alhamdulillah saya sangat bersyukur.
Saya bersyukur banget waktu itu senior arsitek saya yang ngajak ikut terlibat bareng proyek untuk merancang Masjid Nurun Nisa, ngajak saya untuk hadir di acara itu, katanya surprise buat ibu-ibu. Tapi alhamdulillah saya jadi sangat bersyukur saya diajak waktu itu, izin Allah tentunya, sehingga saya bisa ketemu untuk terakhir kalinya dengan Syekh Ali Jabir. Masya Allah pas ketemu dengan beliau waktu itu, saya langsung salam beliau, langsung saya cium tangan beliau, padahal waktu itu lagi keadaan pandemi, lagi keadaan COVID, tapi beliau nggak canggung sama sekali itu, terbuka banget dengan jamaah gitu. Beliau tanyain kabar saya, pokoknya kalau lagi sama beliau tuh kita merasa sangat diperhatiin banget, karena kerasa banget akhlak Quran beliau, lemah lembut beliau, tutur kata beliau, ramah senyumnya beliau, Masya Allah. Dan sambil nunggu acara puncak beliau mengisi tabligh akbar, saya ngobrol-ngobrol sama beliau. Nasihat-nasihat hikmah yang beliau sampaikan ya, saya dengerin gitu. Beliau bicara panjang lebar seputar Quran, seputar dakwah, gimana da'i itu harus mapan secara finansial agar kita tidak bergantung hidupnya dari dakwah. Justru kitalah yang harus menghidupi dakwah. Dan kita bisa melihat betul Syekh Ali Jabir walk the talk ya, benar-benar mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Kita tahu beliau ini da'i yang juga dermawan. Kemana-mana kalau ketemu orang, mohon maaf, kalau ketemu orang susah, ketemu orang kecil, beliau bagi-bagi uang. Kan waktu itu lagi viral akbar juga ya, anak muda, dia pemulung tapi baca Quran, Masya Allah, Allah angkat derajatnya. Syekh Ali Jabir, saking beliau ingin memuliakan orang yang dekat dengan Quran, ingin memuliakan ahlul Quran, beliau sampai angkat akbar jadi anak, disekolahin karena akbar udah putus sekolah formal dari lama, terus diumrahin lagi, keluarganya dimuliakan. Luar biasa perhatian beliau untuk ahlul Quran. Syekh Ali cerita waktu itu, karena memang itu nasihat dari gurunya beliau lagi untuk senantiasa memuliakan ahlul Quran. Dan itu diamalkan dengan istiqomah sama Syekh Ali Jabir. Bukan hanya akbar satu-satunya. Kita tahu setiap kali Syekh Ali Jabir melihat ada anak dengan kemampuan Al-Qurannya luar biasa, kecil-kecil udah pada hafal Quran, balita udah jadi hafiz Al-Quran, beliau nggak segan untuk mencium tangan anak-anak kecil itu. Bukan sekali dua kali. Begitu tawadhu beliau, padahal kita tahu beliau ini adalah seorang syekh, ahli ilmu, ahli qiraat. Tapi beliau dengan ketawadhuannya, dengan kerendahan hatinya sampai mau mencium tangan anak kecil. Bentuk pemuliaan beliau. Dan Masya Allahnya lagi teman-teman, beliau itu benar-benar memberikan jiwa dan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah. Masih ingat kan? Syekh Ali pernah menjual rumah di Jakarta untuk program pengadaan Quran Braille untuk sahabat-sahabat kita tunanetra. Di tahun lalu juga kita sama-sama tahu terjadi tragedi penusukan terhadap Syekh Ali Jabir. Tapi coba lihat, ketika beliau diwawancara, di interview, di podcast, di berbagai kesempatan beliau sampaikan, jangan suudzon, jangan kaitkan dengan isu politik manapun. Jadi betapa Syekh Ali Jabir itu sangat mulia hatinya, sangat bersih hatinya, sangat mudah memaafkan. Beliau introspeksi diri, oh jangan-jangan saya ada amal yang saya lalaikan sehingga Allah menegur saya. Beliau dalam keadaan seperti itu tidak menyalahkan pihak lain, tapi beliau introspeksi diri, muhasabah diri sendiri. Ini menjadi contoh banget buat kita. Dan beliau sampaikan waktu itu, biasanya setiap pagi beliau mengkhatamkan surah Al-Baqarah. Tapi di pagi itu beliau hanya ngaji 1 juz, kalau saya nggak salah. Dan beliau mengatakan, mungkin ini teguran dari Allah karena saya tidak menuntaskan Al-Baqarah, cuma mengaji 1 juz sehingga saya ditusuk waktu itu. Tapi alhamdulillah, Allah masih menyelamatkan beliau di kesempatan itu. Tadinya si penusuk mau menusuk dada, karena beliau kaget, menghindar. Akhirnya yang tertusuk adalah lengan beliau. Kata Allah semuanya, Allah masih memberikan sisa usia buat beliau sampai akhirnya wafat di awal tahun 2021 ini. Teman-teman semua yang disayang Allah, Syekh Ali Jabir ini ulama yang kita tahu kedekatannya dengan Quran, bagaimana beliau memuliakan Quran, dan dakwah beliau sering mengajak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Ada beberapa quote beliau yang saya kutip dari program Hafiz Indonesia, mudah-mudahan jadi reminder, jadi pengingat buat kita. Syekh Ali pernah bilang, Al-Quran tidak kenal orang Arab atau bukan Arab, dari mana asalnya, apa keturunannya. Al-Quran tidak membedakan. Al-Quran kenal satu. Orang yang bersungguh-sungguh mau belajar Al-Quran,
akan diberikan kemudahan untuk belajar Al-Quran. Masya Allah. Terus selanjutnya, Al-Quran menjadi sahabat kita di dunia. Di sakaratul maut, saat di kuburan sendiri, saat dibangkitkan oleh Allah, sahabat kita nanti di waktu hisab, saat kita berjalan di atas sirat sambil menuju surga. Tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah selain Ahlul Quran. Masya Allah. Terus berikutnya, mulai hari ini kita semangat belajar baca Al-Quran. Dengar murattal dan terus tingkatkan hafalannya walaupun satu ayat tidak apa. Sedikit demi sedikit istiqamah jauh lebih manfaat daripada banyak tapi terputus. Masya Allah. Nasihat yang luar biasa, penuh hikmah, kerasa banget di hati kita ya. Karena memang diucapkan oleh seseorang yang mengamalkannya. Memang nasihat yang berasal dari ilmu yang diamalkan itu memang lebih mampu menancapkan hidayah ke hati-hati orang yang mendengarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya teman-teman, wafatnya ahli ilmu, wafatnya seorang ulama, itu jauh lebih merugikan umat daripada meninggalnya 1000 ahli ibadah. Karena ahli ilmu ini jadi penerang di tengah-tengah umat. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukuplah kepergian Syekh Ali Jabir ini jadi pengingat buat kita bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan akhiratlah tempat kita kembali. Maka siapkan bekal, mari ayo teman-teman kita terusin kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Syekh Ali Jabir semasa hidupnya. Yuk kita berusaha amalkan nasihat-nasihat berharga beliau. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi nanti bersama dengan ulama, bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.